Inilah proses perebusan air nila kelapa yang nantinya akan menjadi gula kristal. Ini proses kalau satu wajan ini sekitar memerlukan waktu berapa ya? 2 jam. Nanti akan mengental dan akan nanti siap diproses. Ini memakai cerobong asap. Untuk air nila kelapanya mendidih. Ini harus ditungguin, kalau nggak ditungguin nantinya akan apa ya namanya, buihnya nanti ke ini, nyampe ke ini, ke pinggir-pinggir. Kalau nggak ditungguin, harus selalu dijaga, ditungguin. Tapi harus tetap stabil biar nanti proses jadi gula kristalnya itu bagus. Biasanya kebanyakan ada yang gula kristalnya itu kurang bagus, warnanya kurang cerah atau cenderung kehitaman. Itu disebabkan dari hasil nira kelapanya kurang bagus. Mungkin di situ cara penyadapannya kurang bersih, atau bukan kurang bersih ya, tapi apa namanya, biasanya kalau apa namanya itu, bahasa apanya ya, bunga kelapa itu nanti kalau mau merontok lah, intinya rontok itu biasanya itu sangat apa ya, kotor. Jadi harus dibersihin nanti bunga kelapanya. Nanti akan menghasilkan air nira kelapa yang seperti air teh, sangat jernih seperti air teh, dan nanti hasil akhirnya itu sangat-sangat bagus. Tapi kalau yang dihasilkan air nila kelapanya itu udah berubah warnanya agak putih, itu biasanya apa, hasilnya itu kurang bagus, kurang memuaskan. Yang bentuknya itu waktu disadap itu kok keluarnya itu putih, udah putih, itu biasanya ada yang malah nggak jadi nanti dibikin gula kristal. Jadi untuk menghasilkan nira kelapa, aspek yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu air kapurnya itu setiap berapa 3 hari sekali itu diganti. Intinya diperbarui terus, diganti setiap 3 hari sekali, akan menghasilkan apa ya, proses nantinya air kapur itu untuk penjernih. Tapi kalau yang lebih bagus lagi itu diendapkan, kita apa namanya, kita seduh itu gamping air kapurnya, terus kita endapkan 1 malam. Nanti kita ambil bukan endapannya, intinya airnya aja yang diambil buat penjernihnya nanti, seperti itu. Karena di sini tidak ada untuk yang sudah jadi ya seperti ini adalah gamping untuk penjernihnya. Nanti kita masukkan ke dalam air, nanti kan mendidih sendiri ya, seperti mendidih lah kayak gitu. Nanti diambil airnya aja. Itu untuk proses apa namanya, penjernihan air niranya. Ini nanti saya skip dulu untuk proses akhirnya, untuk waktu yang hampir apa namanya
biasanya nanti saya akan video selanjutnya. Ini adalah proses pengangkatan. Sebentar lagi ini akan diangkat tuh, dengan ciri-ciri apa ya, bergelembungnya itu apa ya, bahasa Jawanya geletus-geletus ya. Sebentar lagi diangkat, proses untuk pengangkatan. Proses pengangkatan nanti sebentar lagi. Berapa menit lagi inilah, hampir tua lah. Cara bahasa Jawanya ini bis tua. Harus sering di aduk-aduk ya. Nah gitu biar enggak kosong. Nanti hasilnya bagus. Insya Allah ini nanti dari kelihatan itu warnanya agak putih, nanti hasilnya bagus insya Allah. Beda kalau yang biasanya warnanya cenderung kehitaman itu hasilnya kurang bagus, seperti gosong. Itu gula kristal kan ada yang warnanya putih bersih kayak gitu, ada yang hitam gitu, ada yang coklat, tergantung masing-masing hasilnya berbeda-beda. Terus diaduk ke dunia apa ini? Nanti jam 11 dulu ya. Ya itu kelihatan gembus. Ini sebentar lagi nih. Akan diangkat untuk proses pembentukan nantinya. Mungkin kalau ada yang berminat pesan bisa hubungi nomor 08328 apa ya nomornya, lo lupa. 089 08329260604 08329260604. Nanti bisa melalui WA. Atau nanti saya akan cantumkan bagi yang berminat di deskripsi nomor HP-nya. Ini pengangkatan, hati-hati. Ini ibunya udah terbiasa, ini ibunya, jadi nggak perlu bantuan. Ini nanti hasilnya sekitar 4 kiloan, nanti kalau udah jadi gula kristalnya sekitar 4 kiloan. Nah, ini
Ini bener-bener gula asli murni tanpa pengawet, dan insya Allah ini adalah gula termasuk gula sehat. Walaupun mungkin di pasaran ini mahal, tapi bener-bener ini insya Allah terjamin. Dari segi higienisnya insya Allah higienis. Masalahnya ini melalui proses-proses pertama penyaringan, itu benar-benar bersih, bebas dari apa ya namanya, semut atau apa itu. Pokoknya insya Allah gulanya ini gula sehat, nggak pakai obat, nggak pakai pengawet. Mungkin bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi juragan-juragan bisa untuk mengkonsumsi gula ini, nanti diseduh buat apa, sambil minum kopi, jadi buat pemanis dikala minum, dia bikin wedang jahe atau wedang kopi. Menurut kemarin pernah ada yang uji coba itu pakai kopi itu, jadi nggak berpengaruh, nggak ngefek. Yang tadinya misalnya punya penyakit lambung atau jadi kembungan, itu kalau kopinya dicampur gula ini buat bikin wedang itu aman. Iya, nggak ada masalah di lambungnya. Itu ada yang pernah uji coba seperti itu, tapi yang nggak tahu untuk bapak-bapak ya, kalau misalnya ingin coba ya monggo, tapi kalau nggak berani ya jangan. Tapi ini ada di desa saya yang seperti itu. Jadi buat bikin wedang kopi, jadi campuran, jadi nggak pakai gula apa ya itu, gula pasir itu biasa, tapi pakai gula ini. Walaupun mungkin manisnya setelah menjadi gula kristal itu manisnya cenderung ada rasa asin apa ya, rasa asin ya. Saya skip dulu ini, nanti biar ini cukup lama, ini sekitar proses seperti ini sekitar membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Nah, ini adalah proses pengulegan biar lembut. Tadi kan apa ya, waktu diangkat diaduk-aduk sampai mengental lah intinya. Terus pokoknya sampai mengental lah, sampai kering seperti ini. Kalau udah kering nanti tinggal di aduk-aduk. Nanti setelah ini kan ini masih basah ini, nanti kalau kering ini seperti mengkristal nantinya. Nah, ini manis, saya coba dulu. Manis sekali. Mantap ya mbak. Enak banget rek. Ini hasilnya bagus banget. Poli ya. Manis banget ini. Kan enggak loh. Setelah itu nanti kita ayak. Ini setelah ini nanti kita ayak. Ya. Biasa sambil bikin sambil makan biasa.
Ya seperti ini pakai kulit kita remas-remas ya seperti ini biar mudah untuk proses pengirikan nantinya. Ya cepat kering, diaduk-aduk. Diaduk-aduk itu biar cepat kering, nanti mengering sendiri nih ya. Ini seperti ini nanti mengering sendiri. Kalau nggak perlu dijemur, ini udah bisa kering sendiri nantinya. Ini kan masih agak basah nanti, tapi kalau didiemin nanti kering sendiri. Aku untuk yang punya penyakit gula Ya untuk yang penyakit gula juga ya insya Allah sih menurut saya ya emang ini kadar gulanya ya tinggi lah, tapi sedikit malah. Jadi untuk yang punya penyakit diabetes atau apa ya kalau dikonsumsi itu sedikit ya yang penting ya dalam wajar lah, insya Allah nggak terlalu berpengaruh kalau gula ini. Satu, yang keduanya ini untuk proses pengendapan penjernihan air nira ini yang memakai air kapur biasanya dicampur dengan kulit manggis. Kulit manggis itu manfaatnya juga banyak sekali untuk herbal, untuk pengobatan. Jadi menurut saya ini bagus sekali untuk stamina, apa aja lah, buat bikin wedang, karena ini termasuk ada rempah-rempahnya udah, yaitu seperti kadang ada yang dibikin jahe, itu yang dikemasin seperempat apa ya, buat wedang jahe. Ini kebanyakan ini untuk campurannya itu memakai kulit manggis. Untuk bikin penjernih lah, cara bahasa Jawanya buat laru. Ini didiemin, ini nanti proses pengirikan kita siapkan untuk pengirikannya. Nah itu nanti ya, usahakan ya yang bersih ya, insya Allah ini standar lah, standar SNI. Jadi plastiknya juga bersih, ini nggak kotor, harus dicuci ini. Jadi kalau kita bikin produk makanan usahakan ya semaksimal mungkin lah, sebaik mungkin, karena ini dikonsumsi untuk orang banyak. Jadi kita juga harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu juga kebersihan dan lain sebagainya ya, terutama kebersihan ya, dan juga faktor kesehatannya juga. Jadi kalau kita bikin makanan yang dikonsumsi orang, kalau makanannya sehat, nggak ada bahan pengawet yang berbahaya untuk orang lain, untuk kita makan sendiri juga insya Allah aman. Jangan ibaratnya kita makan untuk kita sendiri itu nggak mau kok nanti dikasihkan ke orang lain, itu jangan kalau menurut saya. Jadi intinya kalau yang enak dimakan untuk kita, berarti kita itu ya layak untuk kita kasihkan ke orang lain. Jangan misalnya untuk sendiri saja nggak mau, apalagi
untuk orang lain kok dikasihkan ke orang lain, itu berarti menurut saya itu enggak etis lah itu, kalau kayak gitu. Jadi ini setiap habis dipakai ini nanti dibersihkan, walaupun maaf ini mungkin tempat ini bekas ini ada hitam-hitamnya. Ini masalahnya waktu di apa namanya itu lah ya, di untuk penggodokan ini air nira kelapa ini kan kadang nyampe bener-bener kering, kering banget, jadinya ini gosong. Jadi ini faktor gosong ini udah waktu mau dipakai, habis dipakai biasanya dibersihkan gitu. Ini faktor proses pengirikan. Ini gula alami sehat juga, insya Allah higienis juga, jadi insya Allah aman-aman untuk dikonsumsi. Jangan khawatir lah bagi yang sudah terbiasa mengkonsumsi gula kristal. Insya Allah kalau untuk bikinan rumahan untuk pribadi saya sendiri, insya Allah saya berusaha untuk berusaha yang terbaik lah intinya juga ini untuk dimakan sendiri, dimasak sendiri, untuk masak untuk apa di rumah sendiri. Dan juga untuk teman-teman yang lain yang membuat gula kristal, mungkin yang nantinya lihat video ini juga, yang mohon ya diperhatikan lah ya, kita sama-sama menjaga lah kualitas. Tentunya intinya masalah kehigienisan atau kebersihan mungkin yang harus kita perhatikan. Nah ini sudahnya seperti ini. Mungkin ini proses bikin gula kristal mungkin cukup di sini, sampai di sini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf lahir dan batin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.